Ada saatnya dalam hidup ketika kita merasa tersesat di antara harapan dan kenyataan, ketika langkah terasa berat karena beban ekspektasi dan ketidakpastian. Kita berjuang mengendalikan segala sesuatu, takut kehilangan arah, khawatir jika dunia tak berpihak pada kita. Namun, bagaimana jika keajaiban sejati justru hadir ketika kita melepaskan ketakutan, mempercayakan diri pada arus kehidupan, dan membiarkan semesta membimbing langkah kita? Buku ini adalah perjalanan menuju kebebasan batin, sebuah ajakan untuk membuka hati dan menerima bahwa hidup selalu mengalir dengan kebijaksanaan yang jauh melampaui pemahaman kita. Ia mengajarkan bahwa ketika kita berani menjadi diri sendiri, mengikuti panggilan hati, dan menyerahkan diri pada harmoni semesta, kehidupan mulai membuka pintunya. Keajaiban bukan sekadar mitos. Ia adalah tarian indah antara kepercayaan, ketulusan, dan ketekunan dalam menjelajahi misteri kehidupan. Di setiap halaman, Anda akan diajak untuk menggali keaslian diri, memahami kekuatan intuisi, dan menyadari bahwa hidup penuh dengan kelimpahan jika kita mampu melihatnya dengan mata yang terbuka. Ini bukan hanya tentang pasrah, tetapi tentang percaya. Bukan sekadar tentang menunggu, tetapi juga tentang menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan. Sebab, ketika hati benar-benar percaya pada semesta, itulah saat di mana keajaiban mulai terjadi. Bab 1. Menemukan keaslian diri dalam kepercayaan. Di dunia yang penuh dengan ekspektasi dan aturan yang tak terlihat, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus menjadi sesuatu yang diinginkan orang lain. Kita mengenakan topeng agar diterima, menyesuaikan diri dengan norma agar tidak tersisih, dan tanpa sadar menjauh dari esensi diri yang sesungguhnya. Namun, jauh di dalam lubuk hati, ada suara kecil yang terus berbisik, sebuah panggilan untuk kembali pada keaslian diri. Tetapi bagaimana kita bisa menemukan diri kita yang sejati dalam dunia yang terus-menerus mengarahkan kita untuk menjadi sesuatu yang lain? Jawabannya terletak pada keberanian untuk percaya. Percaya bahwa kita cukup, bahwa kita layak, dan bahwa semesta selalu mendukung perjalanan kita menuju keutuhan. Sejak kecil, kita dibentuk oleh harapan orang tua, standar masyarakat, dan nilai-nilai yang diwariskan tanpa kita pertanyakan. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian, pengakuan, dan validasi eksternal. Namun, semakin kita berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, semakin kita merasa kosong. Ada kelelahan yang tidak terlihat, ada kerinduan untuk menjadi diri sendiri, tetapi kita takut mengecewakan, takut dikucilkan, takut tidak cukup baik. Melepaskan ekspektasi bukan berarti mengabaikan segalanya, tetapi tentang memilah mana yang benar-benar selaras dengan hati dan mana yang hanya warisan yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Ketika kita berani bertanya, apakah ini yang benar-benar aku inginkan? Kita mulai membuka ruang bagi kejujuran untuk berbicara. Dan di sanalah awal dari kebebasan sejati. Menjadi diri sendiri di dunia yang terus-menerus meminta kita untuk berubah adalah tindakan keberanian. Kita takut dihakimi, takut dianggap aneh, takut ditolak oleh mereka yang selama ini kita anggap penting. Namun, bayangkan hidup tanpa harus berpura-pura, tanpa harus menyesuaikan diri demi diterima, tanpa harus menyembunyikan bagian-bagian diri yang paling jujur. Itu bukan hanya kebebasan, tetapi juga sebuah kemenangan. Keberanian menjadi diri sendiri bukan tentang menjadi keras kepala atau menolak perubahan, tetapi tentang kembali ke pusat diri kita yang sejati. Ini tentang berdiri tegak dalam kebenaran kita, meskipun orang lain tidak selalu memahami. Ini tentang mencintai diri sendiri, bahkan ketika dunia mengatakan kita harus berbeda. Sebab, hanya ketika kita melepaskan topeng, kita bisa merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan. Banyak dari kita menghabiskan hidup mencoba menjadi lebih ini, lebih itu, lebih cantik, lebih sukses, lebih kuat, lebih baik menurut standar yang selalu bergerak. Kita mengejar kesempurnaan, tanpa menyadari bahwa kedamaian sejati tidak datang dari menjadi sesuatu yang lain, tetapi dari menerima diri kita yang sekarang, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ketika kita berhenti melawan diri sendiri, sesuatu yang magis terjadi. Beban yang selama ini kita pikul perlahan menghilang. Kita mulai melihat keindahan dalam ketidaksempurnaan, dan kita belajar bahwa kita tidak perlu memenuhi standar siapapun untuk merasa cukup. Menerima diri sendiri bukan berarti berhenti bertumbuh,
tetapi tentang mencintai diri dalam setiap prosesnya. Di balik keinginan untuk menjadi diri sendiri, seringkali ada suara-suara yang membisikkan keraguan. Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Bagaimana jika aku kehilangan semuanya? Ketakutan ini nyata, tetapi mereka bukanlah kebenaran. Kepercayaan adalah kunci untuk melewati ketakutan ini. Percaya bahwa kita berhak untuk menjadi diri sendiri. Percaya bahwa kita tidak perlu memiliki semua jawaban untuk melangkah maju. Percaya bahwa semesta tidak pernah menghendaki kita untuk hidup dalam kepalsuan, tetapi untuk berkembang dalam keaslian. Saat kita belajar untuk percaya, kita tidak hanya menemukan diri kita yang sejati, tetapi juga menemukan dunia yang lebih luas, lebih penuh kemungkinan, dan lebih penuh keajaiban. Dan di sanalah perjalanan sejati dimulai, sebuah perjalanan kembali ke dalam diri, menuju kehidupan yang lebih selaras, lebih damai, dan lebih bermakna. Bab 2. Hidup dengan tujuan, mengikuti panggilan jiwa. Di setiap hati manusia, ada suara lembut yang berbisik, sebuah panggilan yang mengarahkan kita ke jalan yang paling selaras dengan siapa kita sebenarnya. Kadang, suara itu terdengar jelas. Di lain waktu, ia tenggelam di tengah hiruk-pikuk ekspektasi dan tuntutan dunia. Kita sering diajarkan untuk mengikuti jalur yang aman, memilih yang pasti, dan mengabaikan panggilan hati yang terdalam. Namun, hidup tanpa tujuan sejati adalah seperti melintasi lautan tanpa arah. Kita terus bergerak, tetapi selalu merasa tersesat. Menemukan dan mengikuti panggilan jiwa bukan hanya tentang menemukan pekerjaan atau peran yang tepat, tetapi tentang hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap langkah yang kita ambil memiliki makna. Ini tentang menyelaraskan diri dengan nilai terdalam, mempercayai intuisi sebagai kompas, dan berani melangkah meskipun jalan di depan belum sepenuhnya terlihat. Sebab, ketika kita memilih untuk hidup dengan tujuan, semesta pun akan membuka jalan. Kehidupan seringkali membawa kita ke persimpangan di mana kita harus memilih, mengikuti arus dunia atau mendengarkan suara hati. Banyak yang terjebak dalam realitas yang tidak mereka cintai, menjalani rutinitas yang terasa hampa, dan merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang, tetapi tidak tahu apa itu. Saat kita mulai menggali lebih dalam, kita akan menyadari bahwa hidup menjadi bermakna ketika tindakan kita selaras dengan nilai yang kita yakini. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat kita merasa hidup? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi bintang penunjuk di tengah kegelapan. Ketika kita bertindak berdasarkan nilai yang sejati, kita tak hanya menemukan kebahagiaan, tetapi juga rasa damai yang tak tergantikan. Di dunia yang menyanjung logika, intuisi seringkali dianggap remeh. Kita diajarkan untuk selalu berpikir rasional, mencari bukti sebelum melangkah, dan menghindari ketidakpastian. Namun, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Intuisi adalah bahasa jiwa, sebuah suara halus yang membimbing kita ke arah yang benar meskipun akal belum sepenuhnya memahaminya. Kadang, ia datang dalam bentuk dorongan yang tiba-tiba, firasat yang kuat, atau ketertarikan mendalam terhadap sesuatu yang belum kita mengerti sepenuhnya. Mengikuti bisikan hati membutuhkan keberanian, karena seringkali itu berarti melawan arus, keluar dari zona nyaman, dan mempercayai sesuatu yang belum bisa kita lihat. Namun, mereka yang berani mengikuti intuisi akan menemukan bahwa semesta selalu berbicara dengan cara yang misterius. Tanda-tanda muncul di sepanjang jalan, kebetulan-kebetulan yang tampaknya acak sebenarnya adalah pesan tersembunyi, dan pintu yang dulu tertutup tiba-tiba terbuka. Salah satu hambatan terbesar dalam menemukan dan mengikuti panggilan jiwa adalah ketakutan. Kita takut gagal. Kita takut mengecewakan orang lain. Kita takut mengambil jalan yang salah. Tapi, apa yang lebih menakutkan dari itu semua? Hidup dalam penyesalan, mengetahui bahwa kita tidak pernah benar-benar mencoba. Ketakutan adalah bagian dari perjalanan, tetapi ia tidak seharusnya menjadi penghalang. Saat kita melangkah dengan keberanian, kita akan menyadari bahwa banyak dari ketakutan kita hanyalah bayangan yang memudar saat kita mendekatinya. Tidak ada jalan yang sepenuhnya aman, tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari risiko. Namun, memilih untuk tetap diam dalam ketidakpastian jauh lebih berbahaya daripada melangkah dan belajar di sepanjang perjalanan. Kepercayaan menjadi kunci.
Percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil, meskipun tampaknya kecil, sedang membawa kita lebih dekat ke tujuan sejati kita. Percaya bahwa kesalahan bukanlah kegagalan, tetapi bagian dari pembelajaran. Percaya bahwa semesta selalu bekerja dalam cara-cara yang misterius untuk membawa kita ke tempat yang kita butuhkan. Banyak orang mencari tujuan sebagai sesuatu yang besar, dramatis, atau penuh prestasi. Namun, tujuan sejati tidak selalu datang dalam bentuk pencapaian yang gemilang. Kadang, ia hadir dalam momen-momen kecil, dalam senyum yang kita berikan, dalam kebaikan yang kita sebarkan, dalam kesabaran yang kita tunjukkan. Hidup dengan tujuan bukan berarti menunggu saat yang tepat untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi tentang menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Kita tidak perlu menunggu hari esok untuk mulai hidup dengan lebih bermakna. Kita bisa memulainya sekarang dengan menjadi lebih sadar dalam tindakan kita, lebih tulus dalam niat kita, dan lebih terbuka terhadap keajaiban yang hadir di setiap momen. Ketika kita hidup dengan tujuan, kita tidak hanya menemukan diri kita sendiri, tetapi juga memberikan cahaya bagi dunia. Kita menjadi bukti bahwa kehidupan yang sejati adalah tentang keberanian untuk mengikuti hati, mempercayai semesta, dan melangkah dengan keyakinan bahwa kita selalu berada di jalur yang tepat, meskipun kita belum bisa melihat seluruh peta perjalanan. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa jauh kita telah berjalan, tetapi tentang seberapa dalam kita telah hidup. Bab 3. Keajaiban surrender, mengalir dengan kehidupan. Ada saatnya dalam hidup ketika kita merasa lelah berjuang, berusaha mengendalikan setiap aspek, dan merancang segalanya agar berjalan sesuai keinginan. Namun, semakin keras kita menggenggam, semakin besar rasa frustrasi yang muncul. Kehidupan memiliki alurnya sendiri. Ia mengalir seperti sungai, bergerak tanpa henti menuju samudera luas. Dan di sanalah letak rahasia terbesar. Kebahagiaan dan keajaiban seringkali ditemukan, bukan dalam perlawanan, tetapi dalam penyerahan. Surrender bukan berarti menyerah dalam arti pasrah tanpa usaha, melainkan sebuah seni mempercayai aliran kehidupan. Ini adalah kesadaran bahwa ada kekuatan yang lebih besar, yang mengatur segalanya, dan bahwa kita tidak selalu harus mengetahui jawabannya sekarang. Ketika kita belajar untuk menyerah dengan penuh kepercayaan, kita membuka diri terhadap kebijaksanaan semesta yang lebih besar daripada yang bisa kita bayangkan. Seringkali kita terjebak dalam pertanyaan yang tak berujung. Mengapa ini terjadi kepadaku? Apa yang salah? Bagaimana jika aku memilih jalan yang berbeda? Kita berusaha mencari penjelasan untuk setiap kejadian, berharap menemukan alasan yang dapat kita pahami. Namun, tidak semua hal harus dimengerti saat ini. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu bukan berarti hidup berjalan salah. Setiap peristiwa, baik atau buruk, membawa makna dan pelajaran yang lebih dalam. Orang-orang yang datang dan pergi, peluang yang muncul dan menghilang, bahkan rintangan yang tampaknya tak masuk akal, semuanya adalah bagian dari mozaik besar yang akan kita lihat lebih jelas seiring waktu. Ketika kita menerima bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang sempurna, kita berhenti bertarung dengan kenyataan. Kita mulai memahami bahwa semua yang datang ke dalam hidup kita memiliki tujuan, dan bahwa segalanya sedang bekerja untuk kebaikan kita, meskipun kita belum melihat gambaran utuhnya. Kita diajarkan bahwa sukses adalah tentang kerja keras, tekad, dan kendali penuh atas hidup kita. Namun, ada satu elemen yang sering terlupakan, kelapangan hati untuk menerima proses. Tidak semua hal bisa dipercepat, tidak semua impian akan terwujud dalam sekejap, dan tidak semua jalan akan terlihat jelas sejak awal. Menyerahkan diri pada proses berarti mempercayai bahwa perjalanan itu sendiri memiliki keindahan dan kebijaksanaan yang berharga. Seperti bunga yang mekar pada waktunya, kita tidak bisa memaksa kehidupan untuk mengikuti ritme yang kita inginkan. Ada musim untuk bertumbuh, ada musim untuk beristirahat, dan ada musim untuk menuai. Ketika kita berhenti memaksakan kehendak dan mulai berkomitmen pada perjalanan itu sendiri, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi dikuasai oleh rasa cemas akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Kita belajar menikmati momen ini, karena disinilah keajaiban sebenarnya terjadi. Seringkali, hidup memberi kita petunjuk halus tentang jalan yang seharusnya kita tempuh. Namun, kita terlalu sibuk dengan kekhawatiran dan ketakutan untuk menyadarinya.
Kita mengabaikan firasat, menolak tanda-tanda, dan memaksakan keinginan tanpa melihat apakah itu benar-benar sesuai dengan perjalanan jiwa kita. Ketika kita mulai menyerah dengan penuh kesadaran, kita juga mulai lebih peka terhadap bisikan semesta. Terkadang, itu datang dalam bentuk kebetulan yang tidak bisa dijelaskan. Terkadang, itu muncul sebagai perasaan dalam hati yang terus mengarahkan kita ke arah tertentu. Dan terkadang, itu hadir sebagai pintu yang tertutup, sebuah tanda bahwa ada jalan lain yang lebih baik menunggu di depan. Membuka diri terhadap petunjuk semesta bukan berarti kita berhenti berusaha. Sebaliknya, kita tetap bergerak maju, tetapi dengan kepekaan yang lebih besar terhadap apa yang terasa benar di hati. Kita belajar mendengarkan, mempercayai, dan mengikuti alur yang ditunjukkan kepada kita. Salah satu beban terbesar yang kita pikul dalam hidup adalah keinginan untuk mengontrol segala hal. Kita ingin memastikan bahwa semuanya berjalan dengan sempurna, bahwa tidak ada yang salah, bahwa kita selalu berada di jalur yang benar. Namun, kenyataannya adalah kita tidak bisa mengendalikan segalanya. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu dan mengontrol, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi terbebani oleh kecemasan yang berlebihan. Kita tidak lagi merasa bahwa kebahagiaan kita bergantung pada hasil tertentu. Sebaliknya, kita mulai menjalani hidup dengan rasa percaya bahwa kita selalu berada di tempat yang seharusnya, bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, dan bahwa bahkan dalam ketidakpastian, ada harmoni yang bekerja untuk kita. Pada akhirnya, surrender bukanlah tentang kehilangan, melainkan tentang menemukan sesuatu yang lebih besar. Ketenangan dalam menerima, kebebasan dalam mempercayai, dan kebahagiaan dalam mengalir bersama kehidupan. Dan ketika kita benar-benar merangkul keajaiban ini, kita akan menyadari bahwa semesta selalu memiliki cara untuk membawa kita ke tempat yang tepat, bahkan ketika kita tidak melihat jalannya. Bab 4. Pola pikir kelimpahan, mengundang keajaiban hidup. Pernahkah kita merasa bahwa hidup ini penuh dengan keterbatasan? Kita seringkali terjebak dalam pikiran bahwa sumber daya terbatas, bahwa keberhasilan sulit diraih, atau bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang langka dan hanya dimiliki segelintir orang. Namun, bagaimana jika semua itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh cara kita memandang dunia? Kelimpahan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Ia bukan tentang jumlah uang di rekening, banyaknya harta benda, atau pencapaian yang bisa diukur secara kasat mata. Kelimpahan adalah cara berpikir, sebuah kesadaran bahwa hidup ini selalu memberi lebih dari yang kita sadari. Ia adalah keterbukaan untuk menerima, keyakinan bahwa kita selalu cukup, dan keberanian untuk melihat dunia dengan mata yang penuh syukur. Saat kita mulai menggeser pola pikir kita dari ketakutan menuju kelimpahan, keajaiban hidup mulai terungkap di hadapan kita. Kita menyadari bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus diperjuangkan mati-matian, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan. Salah satu kebiasaan yang membuat kita merasa terjebak adalah terlalu sering berfokus pada apa yang kurang dalam hidup kita. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih bahagia, lebih kaya, lalu membandingkan diri kita dengan mereka. Kita mengeluh tentang hal-hal yang tidak kita miliki, meratapi kesempatan yang terlewat, dan tenggelam dalam perasaan bahwa dunia ini tidak adil. Namun, bagaimana jika kita mulai mengalihkan fokus? Bagaimana jika, alih-alih memikirkan apa yang tidak kita miliki, kita mulai menghargai apa yang sudah ada? Ketika kita menggeser perhatian dari kekurangan ke kelimpahan, hidup mulai terasa lebih ringan. Kita menyadari bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita syukuri. Udara yang kita hirup, orang-orang yang mencintai kita, peluang yang terus datang, dan pengalaman yang memperkaya jiwa kita. Kelimpahan tidak selalu datang dalam bentuk uang atau kesuksesan besar. Ia bisa berupa kesehatan yang baik, waktu luang untuk menikmati hidup, atau bahkan sekadar ketenangan dalam hati. Semakin kita belajar melihat kelimpahan dalam berbagai bentuk, semakin kita membuka diri terhadap keajaiban yang lebih besar. Pernahkah kita mengingat masa-masa sulit yang dulu pernah kita alami? Saat itu, mungkin kita merasa semuanya begitu berat, seakan-akan dunia sedang menutup pintunya bagi kita. Namun, jika kita melihat ke belakang, kita menyadari bahwa ada banyak hal yang kita dapatkan dari masa-masa itu. Kita tumbuh, kita belajar,
dan kita menjadi lebih kuat. Hidup selalu memberi lebih dari yang kita sadari. Hanya saja seringkali kita terlalu sibuk melihat kekurangan hingga tidak menyadarinya. Bahkan dalam tantangan dan kesulitan, ada hadiah yang tersembunyi, pelajaran berharga, kebijaksanaan, dan kesempatan untuk berkembang. Ketika kita mulai percaya bahwa hidup ini murah hati, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita menyadari bahwa setiap hari adalah kesempatan baru, setiap peristiwa membawa makna, dan setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita menuju pemenuhan diri. Salah satu alasan terbesar mengapa kita sulit percaya pada kelimpahan adalah ketakutan terhadap masa depan. Kita ingin kepastian, ingin tahu bahwa semuanya akan baik-baik saja, ingin merasa aman. Namun, kehidupan tidak pernah bisa sepenuhnya diprediksi. Ketika kita hidup dalam pola pikir kelimpahan, kita mulai memahami bahwa ketidakpastian bukanlah ancaman, melainkan ruang terbuka yang penuh dengan kemungkinan. Kita tidak lagi melihat masa depan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai kanvas kosong yang bisa kita lukis dengan warna-warna terbaik. Rasa takut akan ketidakpastian seringkali berasal dari keyakinan bahwa kita harus mengendalikan segala sesuatu. Namun, semakin kita berusaha mengontrol hidup, semakin kita merasa terbebani. Kelimpahan sejati datang ketika kita berani melepaskan kekhawatiran dan mempercayai bahwa apapun yang terjadi, kita akan selalu memiliki cukup waktu, cukup peluang, cukup kekuatan untuk menghadapi segalanya. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar dalam frekuensi tertentu, termasuk pikiran dan perasaan kita. Ketika kita dipenuhi oleh rasa takut, cemas, dan kekurangan, kita menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Sebaliknya, ketika kita mengisi diri kita dengan rasa syukur, kepercayaan, dan keterbukaan, kita menciptakan resonansi yang mengundang lebih banyak kebaikan dalam hidup kita. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, mengucapkan terima kasih untuk hal-hal kecil, memberikan energi positif dalam setiap interaksi, dan melihat hidup dengan mata yang penuh harapan. Seiring waktu, kita mulai menyadari bahwa semakin kita bersikap positif, semakin banyak hal baik yang datang ke dalam hidup kita. Kelimpahan bukanlah sesuatu yang harus kita cari di luar diri kita. Ia sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk disadari. Ketika kita mulai hidup dengan pola pikir kelimpahan, kita tidak hanya mengundang keajaiban dalam hidup kita, tetapi juga menjadi sumber keajaiban bagi orang lain. Kita menjadi seseorang yang membawa cahaya, yang menginspirasi, dan yang membuktikan bahwa hidup ini memang penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Pada akhirnya, pola pikir kelimpahan adalah tentang percaya bahwa kita selalu cukup, bahwa hidup selalu memberi, dan bahwa keajaiban terjadi ketika kita membuka hati untuk menerimanya. Bab 5. Menjadi co-creator. Pernahkah kita merasa bahwa ada pola tersembunyi dalam kehidupan? Bahwa ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu dengan sepenuh hati, semesta seolah-olah bergerak untuk mewujudkannya? Bahwa kebetulan yang terlalu sempurna seringkali bukan sekadar kebetulan? Kita bukan sekadar pengamat dalam hidup ini. Kita adalah pencipta. Setiap pikiran yang kita tanam, setiap emosi yang kita rasakan, setiap keyakinan yang kita pelihara, semuanya membentuk realitas kita. Hidup ini tidak terjadi begitu saja kepada kita. Ia merespons energi yang kita pancarkan. Ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan yang kita inginkan, kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Menjadi co-kreator berarti menyadari bahwa kita memiliki peran dalam membentuk nasib kita. Semesta bukanlah kekuatan di luar sana yang bekerja tanpa arah, melainkan cermin yang memantulkan apa yang kita percayai dan rasakan di dalam diri. Ketika kita memahami hukum tarik-menarik, kita belajar bahwa setiap pikiran memiliki frekuensi, dan apa yang kita pancarkan akan kembali kepada kita dalam berbagai bentuk. Segala sesuatu dalam hidup kita, baik itu keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, atau tantangan, berakar pada pola pikir dan energi yang kita bawa. Jika kita terus-menerus berpikir bahwa dunia penuh dengan keterbatasan, kita akan menemukan banyak bukti untuk memperkuat keyakinan itu. Jika kita percaya bahwa kita tidak cukup baik, tidak pantas bahagia, atau tidak layak sukses, maka realitas yang tercipta pun akan mengikuti pola tersebut. Sebaliknya, ketika kita mulai mengubah cara berpikir kita, dunia pun ikut berubah.
Saat kita percaya bahwa segala sesuatu mungkin, tiba-tiba pintu-pintu kesempatan terbuka. Saat kita mulai melihat hidup dengan penuh syukur, kita menarik lebih banyak hal untuk disyukuri. Saat kita yakin bahwa kita layak mendapatkan kebaikan, semesta pun menyusun jalannya untuk mewujudkan itu. Namun, menciptakan realitas bukan hanya tentang berpikir positif. Ini tentang keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Kita tidak bisa hanya berharap sesuatu terjadi tanpa mengambil langkah nyata ke arah itu. Energi kita harus sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Pikiran kita adalah benih, dan perasaan kita adalah air yang menyuburkannya. Jika kita menanam benih ketakutan, keraguan, atau kekhawatiran, maka itulah yang akan tumbuh dalam hidup kita. Tetapi jika kita menanam benih keyakinan, cinta, dan keberlimpahan, maka kita akan menyaksikan dunia yang lebih indah terbentuk di sekitar kita. Setiap hari, kita bisa memilih frekuensi yang ingin kita pancarkan. Ketika kita ingin menarik keberlimpahan, kita harus mulai merasakan bagaimana rasanya hidup dalam kelimpahan. Bahkan sebelum hal itu terjadi, kita membayangkan, merasakan, dan bertindak seolah-olah impian kita sudah menjadi kenyataan. Misalnya, jika kita ingin memiliki kehidupan yang lebih damai dan bahagia, kita harus mulai menciptakan perasaan damai itu dalam diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin menarik cinta, kita harus terlebih dahulu menjadi pribadi yang penuh cinta. Kita menarik bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita rasakan. Saat kita mulai mempraktikkan ini, kita akan melihat bagaimana semesta mulai memberikan petunjuk, pertemuan yang tidak disengaja, kesempatan yang muncul tiba-tiba, atau kata-kata yang kita baca di waktu yang tepat. Itu semua adalah jawaban semesta atas energi yang kita pancarkan. Namun, tidak semua orang berhasil dalam proses manifestasi. Mengapa? Karena seringkali ada hambatan batin yang menghalangi kita. Ini bisa berupa keyakinan lama yang membatasi, trauma masa lalu, atau ketakutan bawah sadar yang menghalangi aliran energi kita. Misalnya, kita mungkin sangat ingin sukses, tetapi di dalam diri kita ada ketakutan akan kegagalan. Kita ingin dicintai, tetapi di dalam diri kita ada keyakinan bahwa kita tidak layak dicintai. Hambatan-hambatan ini seperti tembok tak kasat mata yang mencegah impian kita terwujud. Langkah pertama dalam mengatasi hambatan ini adalah menyadarinya. Kita perlu melihat ke dalam diri dan bertanya, apa yang sebenarnya saya yakini tentang hidup? Apa yang saya percayai tentang diri saya sendiri? Adakah ketakutan yang selama ini membatasi saya? Begitu kita mengenali hambatan itu, kita bisa mulai melepaskannya. Kita bisa menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan, dengan kata-kata yang lebih positif, dan dengan tindakan yang mendukung pertumbuhan kita. Salah satu kunci terpenting dalam manifestasi adalah rasa syukur. Ketika kita bersyukur, kita mengirimkan pesan ke semesta bahwa kita sudah menerima kelimpahan, dan ini mempercepat datangnya lebih banyak berkah. Bersyukur tidak hanya berarti mengucapkan terima kasih untuk hal-hal besar dalam hidup. Itu berarti menghargai hal-hal kecil, napas yang kita hirup, matahari yang bersinar, senyuman seseorang yang kita temui. Saat kita mulai melihat kehidupan sebagai anugerah, energi kita berubah. Kita tidak lagi merasa kekurangan, tetapi merasa penuh. Setiap hari, kita bisa melatih kebiasaan bersyukur. Kita bisa menulis 3 hal yang kita syukuri sebelum tidur, atau meluangkan waktu sejenak untuk merasakan keindahan momen yang sedang kita jalani. Semakin kita bersyukur, semakin banyak hal baik yang datang dalam hidup kita. Kita selalu menciptakan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pilihannya ada pada kita. Apakah kita akan membiarkan hidup berjalan begitu saja, ataukah kita akan mulai menciptakan dengan kesadaran penuh? Saat kita memahami hukum tarik-menarik dan mulai menggunakannya dengan bijak, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita menjadi sumber inspirasi, bukti hidup bahwa ketika hati percaya, keajaiban benar-benar terjadi. Pada akhirnya, menjadi co-creator bukan hanya tentang mewujudkan impian pribadi, tetapi tentang hidup dalam keselarasan dengan energi semesta. Ini adalah perjalanan kembali ke dalam diri, menemukan bahwa segala sesuatu yang kita cari di luar sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Ketika kita menyadari hal ini, kita tidak hanya menjadi pencipta kehidupan kita. Kita menjadi bagian dari keajaiban yang lebih besar.
Bab 6. Melepaskan dan mempercayakan. Seni berserah dalam menciptakan kehidupan. Kita hidup di dunia yang selalu mendorong kita untuk berjuang, merencanakan, dan mengendalikan segalanya. Kita diajarkan bahwa kesuksesan adalah tentang bekerja keras tanpa henti, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang harus kita kejar, dan bahwa semakin banyak kita berusaha, semakin besar kemungkinan kita mencapai apa yang kita inginkan. Namun, ada satu kebenaran yang sering kita abaikan. Seberapa keras pun kita berusaha, tidak semua hal bisa kita kendalikan. Ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di balik layar, menyusun takdir dengan cara yang jauh lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan. Dan dalam perjalanan manifestasi, ada satu kunci yang sering terlupakan, kemampuan untuk melepas dan mempercayakan. Melepaskan bukan berarti menyerah. Itu bukan berarti berhenti berusaha atau pasrah tanpa arah. Melepaskan berarti mengizinkan semesta bekerja dengan caranya sendiri, tanpa terus-menerus mengkhawatirkan kapan dan bagaimana hasilnya akan datang. Tetapi mengapa kita begitu sulit melakukan ini? Karena kita takut. Kita takut jika kita tidak memegang kendali, maka yang kita inginkan tidak akan pernah terjadi. Kita takut jika kita berhenti mengkhawatirkan sesuatu, maka hal buruk akan datang. Kita takut jika kita tidak merancang segalanya secara sempurna, maka hidup tidak akan berjalan sesuai harapan. Namun, ketakutan ini adalah ilusi. Faktanya, semakin keras kita mencoba memegang kendali, semakin kita menutup pintu bagi keajaiban. Ketika kita terus-menerus mengkhawatirkan masa depan, kita kehilangan kehadiran di momen ini, dan momen ini adalah tempat di mana kehidupan sesungguhnya terjadi. Jika kita ingin memahami bagaimana cara melepaskan, kita bisa belajar dari alam. Lihatlah sungai yang mengalir. Ia tidak berusaha keras untuk bergerak, tetapi ia tetap mencapai laut. Lihatlah burung-burung yang terbang. Mereka tidak khawatir tentang angin, tetapi mereka membiarkan sayap mereka menari dengannya. Begitu pula dengan kita. Ketika kita belajar untuk mengalir dengan kehidupan, alih-alih melawannya, segalanya terasa lebih ringan. Kita mulai memahami bahwa kita tidak harus mengetahui semua jawaban. Kita hanya perlu menanam niat, mengambil langkah yang kita bisa, lalu membiarkan semesta melakukan sisanya. Saat kita melepaskan, kita mulai melihat tanda-tanda yang sebelumnya tidak kita sadari. Kita mulai bertemu orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kita mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulunya terasa sulit, kini terasa lebih mudah. Ini bukan karena kita berhenti berusaha, tetapi karena kita berhenti memaksa. Pernahkah kita mengalami situasi di mana sesuatu yang kita harapkan tidak kunjung terjadi, tetapi begitu kita berhenti memikirkannya, tiba-tiba hal itu datang dengan sendirinya? Inilah paradoks kehidupan. Ketika kita terlalu terikat pada hasil, kita justru menciptakan energi ketakutan dan kekurangan. Tetapi ketika kita melepas keterikatan dan mempercayai bahwa yang terbaik akan datang, kita menciptakan ruang bagi keajaiban. Ada sebuah cerita tentang seorang petani yang menanam benih di ladangnya. Setiap hari, ia menggali tanahnya untuk melihat apakah benih itu sudah tumbuh. Karena ia terlalu sering mengutak-atiknya, benih itu justru tidak bisa berkembang dengan baik. Begitulah cara kerja energi kehidupan. Jika kita terus-menerus mengkhawatirkan kapan impian kita akan terwujud, kita justru menghambat pertumbuhannya. Tetapi jika kita menanam impian dengan niat yang jelas, lalu membiarkannya tumbuh dengan percaya, kita akan melihat hasil yang jauh lebih indah. Mungkin kita pernah mengalami situasi di mana sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Kita gagal mendapatkan pekerjaan impian, kehilangan seseorang yang kita cintai, atau menghadapi jalan buntu dalam hidup. Pada saat itu, mungkin kita merasa marah, kecewa, atau bahkan kehilangan harapan. Namun, seiring waktu berlalu, kita mulai melihat gambaran yang lebih besar. Kita mulai memahami bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah perlindungan, bahwa kehilangan itu sebenarnya adalah pembebasan, bahwa jalan buntu itu sebenarnya adalah undangan untuk menemukan arah yang lebih baik. Semesta tidak pernah bekerja melawan kita. Ia selalu bekerja untuk kita, meskipun terkadang caranya tidak seperti yang kita inginkan. Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada kebijaksanaan yang lebih besar, kita mulai melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda.
Kita tidak lagi terburu-buru. Kita tidak lagi cemas tentang kapan sesuatu akan terjadi. Kita tahu bahwa jika sesuatu memang untuk kita, ia akan datang dengan cara yang sempurna dan pada waktu yang tepat. Melepaskan bukan sekadar konsep abstrak. Ini adalah sesuatu yang bisa kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara untuk mulai mempraktikkannya. 1. Lepaskan kebutuhan untuk tahu segalanya. Kita tidak perlu memiliki semua jawaban sekarang. Izinkan hidup untuk mengejutkan kita dengan cara yang tidak terduga. 2. Berlatih mindfulness dan kehadiran penuh. Saat kita sepenuhnya hadir dalam momen ini, kita mengurangi kecemasan tentang masa depan. Kita belajar menikmati perjalanan tanpa terus-menerus fokus pada tujuan akhir. 3. Percayakan prosesnya. Setelah kita menetapkan niat dan mengambil tindakan, berikan ruang bagi semesta untuk bekerja. Jika sesuatu tidak terjadi sekarang, mungkin ada alasan yang lebih besar. 4. Gunakan afirmasi positif. Gantilah ketakutan dengan kepercayaan melalui kata-kata yang mendukung. Saya percaya bahwa yang terbaik sedang menuju kepada saya. Saya melepaskan kekhawatiran dan membiarkan hidup mengalir. Saya tenang karena saya tahu semesta selalu bekerja untuk kebaikan saya. 5. Rayakan apa yang sudah ada. Alih-alih terus-menerus mengejar apa yang belum terjadi, hargai apa yang sudah ada dalam hidup kita saat ini. Rasa syukur adalah magnet bagi lebih banyak hal baik. Pada akhirnya, melepaskan bukan berarti kehilangan, tetapi menemukan kembali kebebasan kita. Ini adalah tentang mengizinkan kehidupan berjalan dengan alaminya, tanpa terbebani oleh ekspektasi yang kaku. Saat kita berhenti berusaha mengendalikan segalanya, kita mulai menyadari betapa luas dan penuh keajaiban dunia ini. Kita mulai mempercayai bahwa kita selalu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan pengalaman yang tepat untuk pertumbuhan kita. Dan ketika kita benar-benar bisa mempercayakan hidup kepada semesta, kita tidak hanya mengalami kedamaian, kita juga menyaksikan keajaiban yang selama ini telah menunggu untuk terjadi. Bab 7. Mengatasi rasa takut dan keraguan. Takut dan ragu adalah dua bayangan yang sering muncul di persimpangan kehidupan. Mereka berbisik di telinga kita, mempertanyakan kemampuan kita, menakut-nakuti kita dengan kemungkinan kegagalan, dan seringkali membuat kita tetap berada di zona nyaman yang terasa aman tetapi stagnan. Namun, apa yang kita inginkan dalam hidup seringkali berada di sisi lain dari ketakutan kita. Untuk mencapainya, kita harus belajar menavigasi rasa takut dan mengatasi keraguan yang menghambat langkah kita. Ini bukan berarti kita harus menghilangkan rasa takut sepenuhnya, karena takut adalah bagian alami dari manusia. Tetapi kita harus belajar untuk tidak membiarkan rasa takut menjadi penguasa hidup kita. Mengapa kita takut? Rasa takut berasal dari pikiran kita yang mencoba melindungi kita dari bahaya. Namun, seringkali rasa takut kita bukanlah tentang ancaman nyata, melainkan tentang kemungkinan kegagalan, penolakan, atau ketidakpastian. Kita takut gagal, karena kegagalan terasa menyakitkan. Kita takut orang lain akan menghakimi kita. Kita takut menghadapi rasa malu, dan kita takut kehilangan apa yang telah kita bangun. Kita takut mengambil keputusan yang salah, karena kita ingin memastikan bahwa setiap langkah kita adalah langkah yang benar. Kita tidak ingin berakhir dengan penyesalan, jadi kita menunda dan terus mempertimbangkan, berharap mendapatkan kepastian sebelum melangkah. Kita takut keluar dari zona nyaman, karena zona nyaman memberikan rasa aman. Meskipun kita mungkin tidak sepenuhnya bahagia di dalamnya, kita tetap bertahan karena kita mengenalnya dengan baik. Ketidakpastian di luar sana terasa mengancam, jadi kita memilih untuk tetap diam di tempat. Namun, apakah kita benar-benar hidup jika kita terus-menerus terperangkap dalam ketakutan? Ataukah kita hanya sekadar bertahan? Banyak orang berpikir bahwa keberanian berarti tidak merasa takut. Tetapi, keberanian sejati bukanlah tentang menghilangkan rasa takut, melainkan tentang bertindak meskipun kita takut. Seorang petualang yang mendaki gunung tidak melakukannya karena ia tidak takut jatuh. Ia melakukannya meskipun ada rasa takut.
Seorang penulis yang membagikan karyanya ke dunia tidak berarti ia tidak takut dikritik, tetapi ia tetap menulis karena hasratnya lebih besar daripada ketakutannya. Jika kita menunggu sampai rasa takut hilang sebelum kita melangkah, kita mungkin akan menunggu selamanya. Tetapi jika kita memilih untuk melangkah bersama rasa takut, kita akan menemukan bahwa takut bukanlah penghalang, hanya sebuah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Selain rasa takut, ada musuh lain yang sering membelenggu kita, yaitu keraguan diri. Keraguan diri muncul dalam berbagai bentuk. Apakah aku cukup baik? Apakah aku benar-benar mampu? Bagaimana jika aku gagal? Bagaimana jika orang lain lebih baik daripada aku? Keraguan ini muncul karena kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita melihat kesuksesan mereka dan merasa kecil. Kita melihat pencapaian mereka dan meragukan perjalanan kita sendiri. Tetapi kita harus ingat, setiap orang berjalan di jalurnya sendiri. Tidak ada perjalanan yang sama. Orang yang kita anggap sukses juga pernah mengalami ragu dan takut, tetapi mereka memilih untuk tetap maju. Bagaimana kita bisa melampaui ketakutan dan keraguan diri? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Langkah pertama adalah sadari bahwa ketakutan hanyalah pikiran, bukan kebenaran absolut. Ketika kita merasa takut, tanyakan pada diri sendiri, apakah ketakutan ini benar-benar nyata? Apakah ada bukti konkret bahwa aku akan gagal? Atau ini hanya skenario yang diciptakan pikiranku? Langkah kedua adalah, ambil langkah kecil. Kita tidak harus langsung melompat ke dalam sesuatu yang besar. Ambil langkah kecil yang membuat kita nyaman. Keberanian tidak muncul sekaligus. Ia tumbuh sedikit demi sedikit melalui tindakan. Langkah ketiga adalah ubah cara berpikir tentang kegagalan. Lihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses belajar. Setiap orang yang sukses pernah gagal berkali-kali. Yang membedakan mereka adalah mereka tidak berhenti di tengah jalan. Langkah keempat adalah kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Kita membutuhkan orang-orang yang bisa mendorong kita saat kita merasa ragu. Carilah teman, mentor, atau komunitas yang membangun semangat dan keyakinan kita. Langkah kelima adalah visualisasikan keberhasilan. Bayangkan diri kita melampaui ketakutan, mencapai tujuan, dan merasakan kepuasan karena kita berhasil melewati tantangan. Otak kita tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi gunakan ini untuk keuntungan kita. Langkah keenam adalah bertindak sekarang. Jangan menunggu waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Waktu terbaik untuk mulai adalah sekarang. Dengan apa yang kita miliki, dari manapun kita berada. Di luar ketakutan dan keraguan kita, ada kehidupan yang menunggu untuk dijalani sepenuhnya. Ada impian yang menunggu untuk diwujudkan. Ada peluang yang menunggu untuk ditemukan. Bayangkan jika kita memilih untuk melangkah meskipun takut. Bayangkan jika kita berhenti meragukan diri sendiri dan mulai percaya pada potensi yang kita miliki. Apa yang bisa kita capai? Siapa yang bisa kita menjadi? Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang berani. Berani bermimpi, berani bertindak, berani gagal, dan berani mencoba lagi. Dan saat kita melangkah melewati ketakutan kita akan menyadari satu hal yang luar biasa. Kita jauh lebih kuat daripada yang pernah kita bayangkan. Bab 8. Keajaiban kesabaran. Di dunia yang bergerak cepat ini, kita seringkali merasa tidak sabar. Kita ingin hasil yang instan, jawaban yang cepat, dan pencapaian yang segera. Kita melihat kesuksesan orang lain dan merasa bahwa kita tertinggal. Kita menanam benih harapan, tetapi jika tidak segera tumbuh, kita mulai meragukan apakah benih itu akan pernah berkembang. Namun, kehidupan tidak bekerja dengan kecepatan yang kita inginkan. Ia bekerja dengan kecepatan yang dibutuhkan. Ada hukum tak terlihat yang mengatur pertumbuhan, yang tidak dapat dipercepat oleh keinginan atau kecemasan kita. Segala sesuatu memiliki musimnya sendiri, dan tugas kita bukanlah untuk mempercepat, melainkan untuk percaya pada proses. Kesabaran bukan hanya tentang menunggu. Kesabaran adalah tentang bagaimana kita menunggu dengan keyakinan, bagaimana kita tetap bertindak dengan tenang meskipun hasilnya belum terlihat.
Mengapa kita sulit bersabar? Kita hidup di era yang serba cepat. Teknologi memberi kita segalanya dalam hitungan detik, makanan instan, informasi instan, hiburan instan. Ini membentuk pola pikir kita untuk menginginkan hasil yang instan dalam segala aspek kehidupan. Kita juga cenderung membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kita melihat seseorang mencapai sesuatu yang kita inginkan, dan kita bertanya, "Mengapa aku belum sampai di sana? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Tetapi kesuksesan yang sejati bukanlah tentang siapa yang sampai lebih dulu, melainkan tentang siapa yang bertahan dalam perjalanan. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seperti tidak ada yang berubah. Kita bekerja keras, tetapi tidak melihat hasilnya. Kita merasa stagnan, seolah-olah dunia bergerak maju tanpa kita. Namun, pertumbuhan sejati seringkali terjadi di balik layar, di saat kita tidak melihatnya. Akar pohon tumbuh lebih dulu sebelum batangnya muncul ke permukaan. Begitu pula dengan perjalanan kita, ada banyak hal yang sedang terjadi di balik layar, bahkan jika kita tidak menyadarinya. Terkadang kita merasa putus asa karena tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Tetapi kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir. Kesuksesan adalah tentang menjadi seseorang yang mampu bertahan dan berkembang dalam prosesnya. Bayangkan seorang petani yang menanam benih di tanah. Ia tidak menggali benih itu setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh. Ia tidak marah ketika tidak melihat hasil dalam semalam. Sebaliknya, ia percaya bahwa dengan sinar matahari, air, dan waktu, benih itu akan tumbuh menjadi tanaman yang kuat. Begitu pula dengan hidup kita. Apapun yang kita impikan, kesuksesan, kebahagiaan, hubungan yang mendalam, atau pertumbuhan pribadi, semuanya membutuhkan waktu. Jika kita menggali benih kita terlalu cepat karena tidak sabar, kita mungkin justru menghancurkan pertumbuhannya sebelum ia sempat berkembang. Ada banyak kisah tentang orang-orang sukses yang mencapai kejayaan mereka bukan karena keberuntungan, tetapi karena ketekunan mereka dalam bersabar. Mereka memahami bahwa tidak ada yang bernilai tinggi yang bisa didapat dengan instan. Berikut cara untuk menumbuhkan kesabaran. 1. Ubah cara pandang tentang waktu. Waktu bukanlah musuh. Waktu adalah sekutu yang membantu kita berkembang. Daripada melihat waktu sebagai sesuatu yang harus dipercepat, lihatlah waktu sebagai ruang yang memungkinkan kita tumbuh dengan cara yang paling alami. 2. Nikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Jika kita hanya fokus pada hasil akhir, kita akan selalu merasa gelisah. Tetapi jika kita mulai menikmati prosesnya, kita akan menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang kita ambil. 3. Percayai diri sendiri. Kesabaran membutuhkan kepercayaan. Percaya bahwa kita berada di jalur yang benar. Percaya bahwa setiap usaha kita tidak sia-sia. Percaya bahwa meskipun kita belum melihat hasilnya sekarang, itu tidak berarti hasil itu tidak akan datang. 4. Belajar dari alam. Alam adalah guru terbaik dalam hal kesabaran. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Sungai tidak mengukir lembah dalam sehari. Semua hal indah di dunia ini membutuhkan waktu untuk terbentuk. Begitu pula dengan kita. 5. Lepaskan kendali yang berlebihan. Terkadang, kita terlalu terobsesi untuk mengendalikan segalanya. Kita ingin memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai rencana kita. Namun, hidup tidak selalu bisa dikendalikan. Belajarlah untuk menyerahkan sebagian kepada aliran kehidupan dan biarkan hal-hal berkembang dengan alami. 6. Hadapi ketidakpastian dengan keteguhan. Kesabaran bukan berarti kita hanya duduk diam dan menunggu. Kesabaran adalah tentang tetap bertindak dengan keyakinan, meskipun hasilnya belum terlihat. Kita terus berjalan, terus bekerja, terus belajar, karena kita tahu bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke tujuan kita. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita percepat. Kita tidak bisa mempercepat cinta yang tulus. Kita tidak bisa mempercepat pertumbuhan diri yang sejati. Kita tidak bisa mempercepat kebijaksanaan yang mendalam. Kita tidak bisa mempercepat hasil yang bermakna. Semua hal ini butuh waktu, ketekunan, dan kesabaran. Bayangkan jika seekor kupu-kupu mencoba keluar dari kepompongnya sebelum waktunya. Sayapnya masih lemah dan ia tidak akan bisa terbang. Namun, jika ia bersabar, bertahan dalam prosesnya,
dan membiarkan waktunya tiba, ia akan keluar dari kepompong dengan sayap yang kuat dan siap menjelajahi dunia. Begitu pula dengan kita. Jika kita bersabar, jika kita mempercayai perjalanan kita, jika kita tetap bergerak meskipun hasilnya belum terlihat, suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa segala sesuatu datang pada waktunya, dan waktunya selalu tepat. Bab 9. Menemukan kebebasan dalam keikhlasan. Kita sering menggenggam sesuatu terlalu erat. Harapan, impian, hubungan, bahkan luka dan kekecewaan. Kita merasa bahwa semakin kuat kita mempertahankannya, semakin besar kemungkinan kita mengendalikannya. Namun, dalam kenyataannya, semakin erat kita menggenggam, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Melepaskan bukan berarti menyerah. Melepaskan adalah membuka ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk datang. Ini adalah seni yang membutuhkan keberanian, keyakinan, dan pemahaman bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa kita kendalikan. Mengapa kita sulit melepaskan? Kita sulit melepaskan karena takut kehilangan. Kita takut jika kita melepaskan sesuatu, maka kita akan merasa kosong, seakan-akan bagian dari diri kita ikut pergi bersamanya. Kita juga seringkali terjebak dalam ilusi kontrol. Kita berpikir bahwa dengan mempertahankan sesuatu, kita bisa memastikan hasil yang kita inginkan. Namun, dalam banyak kasus, kehidupan memiliki rencana sendiri, dan seringkali rencana itu lebih baik daripada yang kita bayangkan. Ada juga rasa keterikatan emosional. Luka dari masa lalu, hubungan yang sudah tidak lagi sehat, atau mimpi yang tidak lagi sejalan dengan hati kita. Kita tetap menggenggamnya, bukan karena itu masih bermanfaat, tetapi karena kita tidak tahu bagaimana hidup tanpa itu. Namun, kehidupan tidak berjalan maju dengan tangan yang masih menggenggam masa lalu. Jika kita ingin bergerak ke depan, kita harus belajar untuk melepaskan dengan ikhlas. Ada keindahan dalam melepaskan, karena ia membebaskan kita dari beban yang tidak lagi melayani pertumbuhan kita. Bayangkan sebuah daun yang jatuh dari pohon di musim gugur. Daun itu tidak bertanya, "Mengapa aku harus jatuh? Mengapa aku tidak bisa tetap di sini?" Daun itu hanya mengikuti aliran kehidupan. Ia jatuh, terbawa angin, dan pada akhirnya menyatu kembali dengan tanah, menjadi pupuk bagi kehidupan yang baru. Begitu pula dengan kita. Ketika kita melepaskan, kita memberi ruang bagi sesuatu yang lebih baik untuk berkembang. Berikut ada beberapa yang harus kita lepaskan. 1. Melepaskan masa lalu. Kita seringkali membawa masa lalu kita seperti beban yang berat di punggung. Kesalahan, penyesalan, luka, semuanya masih kita genggam erat, seolah-olah kita tidak bisa bergerak tanpanya. Namun, masa lalu adalah guru, bukan penjara. Kita tidak bisa mengubahnya, tetapi kita bisa belajar darinya. 2. Melepaskan orang yang tidak lagi sejalan. Tidak semua orang yang datang ke dalam hidup kita ditakdirkan untuk tinggal selamanya. Beberapa hanya hadir untuk memberi pelajaran, lalu pergi. Jika kita terus memaksakan hubungan yang sudah tidak lagi memberi pertumbuhan, kita hanya menahan diri kita sendiri dalam keterikatan yang tidak sehat. 3. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis. Kita sering merasa kecewa bukan karena kenyataan itu buruk, tetapi karena kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Jika kita bisa belajar untuk menerima hidup apa adanya, bukan hanya seperti yang kita inginkan, kita akan menemukan kebebasan yang luar biasa. 4. Melepaskan rasa takut akan ketidakpastian. Banyak dari kita takut untuk melangkah ke depan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hidup bukan tentang mengetahui segalanya. Hidup adalah tentang percaya pada perjalanan, bahkan ketika jalannya tidak terlihat jelas. Berikut cara melepaskan dengan damai. 1. Sadari bahwa melepaskan adalah bagian alami dari kehidupan. Seperti daun yang jatuh, seperti sungai yang terus mengalir, seperti matahari yang terbenam setiap hari, hidup selalu berubah. Jika kita memahami bahwa perubahan adalah hal yang alami, kita akan lebih mudah menerimanya. 2. Hadapi, bukan lari. Terkadang kita sulit melepaskan karena kita belum benar-benar menghadapi apa yang perlu kita lepaskan. Hadapilah dengan hati yang jujur.
Akui perasaanmu, izinkan dirimu merasakan semuanya, lalu lepaskan perlahan. 3. Percayalah bahwa sesuatu yang lebih baik akan datang. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Namun kita seringkali terlalu fokus pada pintu yang tertutup sehingga kita tidak menyadari pintu baru yang telah terbuka di hadapan kita. 4. Lepaskan dengan cinta, bukan dengan kemarahan. Jika kita melepaskan dengan kebencian, kita hanya akan menciptakan luka baru. Tetapi jika kita melepaskan dengan cinta, cinta untuk diri sendiri, untuk orang lain, dan untuk kehidupan, kita akan merasakan kedamaian yang lebih dalam. Apalah yang terjadi jika kita melepaskan balon yang kita genggam erat? Ia akan melayang ke langit, menuju ketinggian yang lebih besar. Begitu pula dengan kita. Ketika kita melepaskan, kita tidak kehilangan. Kita justru naik lebih tinggi. Kita membuka diri untuk pengalaman baru, kebahagiaan baru, dan kehidupan yang lebih ringan. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup, tetapi kita bisa memilih untuk melepaskan dengan damai. Percaya bahwa apapun yang pergi bukanlah kehilangan, melainkan pembebasan. Pada akhirnya, melepaskan bukanlah akhir. Melepaskan adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Bab 10. Menemukan kedamaian dalam penantian. Di era di mana segalanya serba cepat, di mana kita bisa mendapatkan jawaban dalam hitungan detik dan memenuhi keinginan hanya dengan sekali klik, kesabaran menjadi sebuah kebijaksanaan yang semakin langka. Kita ingin segala sesuatu terjadi seketika. Kita ingin hasil tanpa proses. Kita ingin sampai di tujuan tanpa harus melewati perjalanan. Namun, kehidupan tidak bekerja seperti itu. Segala sesuatu yang bernilai memerlukan waktu untuk tumbuh. Biji yang ditanam hari ini tidak akan berbuah esok hari. Kita tidak bisa memaksa bunga untuk mekar lebih cepat, sebagaimana kita tidak bisa memaksa hidup untuk memberi semua jawaban sebelum waktunya. Kesabaran bukan sekadar menunggu. Kesabaran adalah seni menanti dengan ketenangan, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu akan datang pada saat yang tepat. Mengapa kita tidak sabar? Kita seringkali merasa gelisah saat menunggu karena kita takut kehilangan kendali. Kita ingin kepastian, ingin tahu kapan dan bagaimana sesuatu akan terjadi. Ketidakpastian membuat kita tidak nyaman, seolah-olah kita berada di tengah lautan tanpa tahu kapan kita akan mencapai daratan. Namun, kehidupan tidak selalu memberi kita peta lengkap. Ada saatnya kita harus percaya pada perjalanan, bahkan ketika kita tidak tahu kemana ia akan membawa kita. Selain itu, kita hidup dalam budaya yang mengagungkan kecepatan. Kesuksesan instan, kepuasan seketika, segalanya harus cepat. Kita lupa bahwa keajaiban sejati terjadi dalam proses, bukan dalam hasil yang instan. Kesabaran bukan kelemahan. Kesabaran adalah tanda dari kedewasaan jiwa. Apa yang terjadi ketika kita tidak sabar? Ketidaksabaran seringkali mengarah pada penderitaan. Kita menjadi cemas, frustrasi, dan merasa bahwa hidup tidak berjalan sesuai harapan. Kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Kita memaksakan sesuatu yang belum waktunya. Dan akhirnya, kita merusak sesuatu yang seharusnya bisa berkembang dengan indah. Bayangkan seorang petani yang menanam benih. Jika ia terus menggali tanah setiap hari untuk melihat apakah akarnya sudah tumbuh, ia justru merusak tanaman itu. Begitu pula dengan kehidupan. Jika kita terlalu tergesa-gesa, kita justru menghambat pertumbuhan yang seharusnya terjadi. Kesabaran bukan sekadar menahan diri dari bertindak, tetapi sebuah bentuk kepercayaan yang mendalam. Kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, bahwa kehidupan tidak pernah terburu-buru, tetapi selalu tepat waktu. Lihatlah alam, matahari tidak pernah tergesa-gesa untuk terbit, lautan tidak pernah terburu-buru untuk mencapai pantai, pohon tidak pernah memaksakan dirinya untuk tumbuh lebih cepat. Mereka semua tunduk pada ritme kehidupan, dan mereka berkembang dengan sempurna. Maka mengapa kita harus terburu-buru? Berikut cara untuk menumbuhkan kesabaran. 1. Belajar dari alam. Alam adalah guru terbaik tentang kesabaran. Lihatlah bagaimana musim berganti, bagaimana sungai mengalir dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Hidup memiliki ritmenya sendiri, dan kita hanya perlu selaras dengannya. 2. Terima bahwa tidak semua hal bisa
kita kendalikan. Ketika kita mencoba mengendalikan segalanya, kita justru menciptakan lebih banyak kecemasan. Kesabaran adalah seni melepaskan kendali dan mempercayai bahwa kehidupan tahu apa yang terbaik untuk kita. 3. Nikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Kita sering berpikir bahwa kebahagiaan ada di tujuan, tetapi kenyataannya, kebahagiaan ada dalam perjalanan itu sendiri. Jangan hanya fokus pada hasil, nikmatilah setiap langkah yang membawa kita ke sana. 4. Latih napas dan kesadaran penuh. Ketika merasa tidak sabar, tarik napas dalam-dalam. Hadirkan dirimu di saat ini. Ketidaksabaran seringkali lahir dari pikiran yang melompat ke masa depan. Kembalikan fokusmu ke sekarang, dan kedamaian akan mengikutimu. 5. Percayalah bahwa apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewat. Terkadang kita takut bahwa jika kita tidak segera mendapatkan sesuatu, maka kita akan kehilangannya selamanya. Namun, apa yang memang untukmu tidak akan pernah terlewat. Di dunia yang penuh ketergesaan, kesabaran adalah kunci menuju kedamaian batin. Ia mengajarkan kita untuk percaya pada proses, untuk menerima kehidupan sebagaimana adanya, dan untuk memahami bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Hiduplah dengan kepercayaan bahwa kehidupan selalu bekerja untukmu, bukan melawanmu. Pada akhirnya, kesabaran bukan hanya tentang menunggu, kesabaran adalah tentang bagaimana kita menunggu. Kesimpulan. Kesabaran adalah bahasa yang dipahami oleh alam semesta, sebuah keheningan yang penuh keyakinan, sebuah tarian yang mengikuti irama kehidupan tanpa paksaan. Ia mengajarkan kita untuk menyerahkan diri pada aliran waktu, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan kepercayaan bahwa segala sesuatu akan datang dalam kesempurnaan waktunya. Ketika kita belajar bersabar, kita tidak hanya menunggu dengan pasif, tetapi kita menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri. Kita menjadi seperti pohon yang akarnya tertanam kuat di bumi, tidak tergoyahkan oleh angin kehidupan. Kita belajar bahwa keindahan sejati tidak terletak pada seberapa cepat kita mencapai sesuatu, tetapi pada bagaimana kita menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Maka, izinkanlah dirimu untuk berproses. Percayalah bahwa langkah-langkah kecil yang kau ambil hari ini sedang merangkai sesuatu yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Kehidupan tidak pernah terburu-buru, tetapi ia selalu tepat waktu.